Karena tidak selamanya orang yang memiliki akal sehat itu bermanfaat. Oke, pembicara kedua, seorang filsuf kaki lima yang naik motornya tapi bukan kaki lima, naik motornya naik motor bintang 5. Baik, silakan Kang Rosyan Fahmi. Alhamdulillah wa syukurillah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Perlu diketahui bahwa ini di luar skenario awal. Sejatinya ceritanya versi beliau awalnya saya disetting untuk jadi moderator. Jadi ini ya kerjanya gembul juga Rocky. Tiba-tiba digeser dan Bung Diki jadi moderator. Sekarang kalau gimana kalau kita balik? Kang Diki jadi pembicara, saya jadi moderator. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana saya sampaikan, kehadiran saya sejatinya memang untuk ingin belajar banyak dari Pak Rocky yang long time ago, 2002, nongkrong bareng di kantin sastra UI dan dosen membimbing saya sahabatnya beliau, Gadis Arifia. Lama sekali. Dan kehadiran saya hari ini sejatinya untuk ingin belajar banget, belajar lagi kepada Pak Bung Rocky Gerung dan juga Guru Gembul. Dan ketika Guru Gembul tadi banyak bicara tentang yang benar, saya akan bicara banyak yang salah. Sekaligus mencoba mengkoreksi atau sekadar mengingatkan. Jika di rumah besar ini kita menyebut sebagai tindakan diskusi akal sehat, jangan-jangan kita menyadari bahwa kita tengah ada pada situasi akal sakit. Pertanyaannya, teman-teman yang hadir dalam situasi kondisi akal sehat atau akal sakit? Sehat sakit? Kalau sudah sehat silakan pulang. Karena ada dokternya di sini masalahnya. Yang akan meluruskan apa yang bengkok atau bahkan bisa jadi membengkokkan yang lurus. Karena memang perlu kita juga untuk berpikir bengkok. Dan jika teman-teman berharap dengan hadirnya ke sini mendapatkan pencerahan, satu-satunya pencerahan yang ada adalah lampu ini. Sisanya kamu akan mendapatkan kegelapan bisa jadi. Karena putusan hidup semua ada di teman-teman. Dan kehadiran diskusi ini justru bisa memperuncing kegelapan kalian semakin gelap atau semakin menerangi hingga akhirnya tersilaukan dan tidak bisa melihat juga. Pernyataan diri bahwa kita sakit itu penting. Karena ada satu kisah yang menarik. Kebiasaan kita kalau menengok orang yang sakit, apa yang kita lakukan? Sebut saja misalkan orang tua kita tengah sakit di rumah sakit. Bapak yang sabar ya, yang kuat, semoga lekas sembuh. Normalnya seperti itu? Sejatinya sebaliknya. Seandainya saya yang jadi pasien, saya yang sakit, kemudian Rocky yang nengok, saya akan bilang ke Rocky yang sabar. Sabar kamu, karena sehat kamu akan bertemu dengan sakitnya kamu. Sementara saya sedang situasi sakit akan segera sehat. Kelengkapan perspektif itu yang kita butuhkan. Dan akal sehat hadir ketika kita bersedia satu sama lain saling melengkapi perspektif. Saling melengkapi cara pandang. Karena perseteruan hingga dibayangkan butuhnya suatu kedamaian hanya gegara, keterbatasan referensi dan kesulitan menggabungkan sejumlah informasi hingga menjadi jati diri. Bahwa kita tengah ada dalam kebingungan, iya. Hingga kita tidak pernah tahu mana yang nyata, yang benar. Karena tidak selamanya yang nyata adalah benar, sejatinya juga belum tentu yang benar adalah nyata. Apakah itu kondisi membingungkan? Bukan.
Saya pikir itu adalah kondisi yang manusiawi karena sejatinya kita sudah diberikan potensi untuk melihat, memilah, memilih situasi itu semua. Urusan bahwa kemudian kita terjebak, terbawa arus, atau ada dalam arus, sejatinya itu adalah bagian dari pilihan kita. Hadirnya diskusi akal sehat adalah bagian dari melengkapi dan meluaskan cara pandang kita agar kita tidak mudah menilai begitu saja tanpa sejumlah pengetahuan dan kelengkapan pengalaman yang lain. Sebut saja dalam judul ada istilah di era demokrasi generasi apatis. Apa iya? Saya pikir itu sudah penilaian, Bung. Ya. Itu sudah judgmental. Sudah judgmental kepada suatu generasi menyatakan diri ada pada situasi generasi apatis. Pertanyaannya, apakah iya kita ada pada posisi itu? Pemahaman apatis yang sering kita pahami sebagai bentuk ketidakpedulian secara negatif, justru sejatinya itu adalah bagian dari tindakan sikap fokus kita pada sesuatu yang tengah kita kerjakan dan kita tidak peduli yang lain. Pertanyaannya, apakah itu disebut apatis? Pada konteks inilah kita butuh kelengkapan informasi, butuh kelengkapan pengetahuan. Agar tidak mudah, tapi juga butuh kemampuan. Tidak mudah mengambil kesimpulan, tapi bisa cepat mengambil kesimpulan pada situasi tertentu. Apakah iya kita menyadari ada pada situasi post-truth? Apakah iya kita menyadari ada pada posisi post-demokrasi? Jangan-jangan dengan semua istilah itu sendiri menyebalkan dan kita tidak mengerti. Atau mengerti tapi tidak pernah ada pada situasi yang seperti apa sebenarnya. Kesadaran akan ruang dan waktu ini menjadi kata kunci. Kita ada pada posisi mana? Keberpihakan di mana itu bagian dari kata kunci. Ketika kita mengatakan tidak berpihak, itu adalah keberpihakan. Jadi tidak ada pilihan yang tidak dipilih. Karena ketika tidak memilih pun kamu berarti sedang memilih pilihan yang tidak terpilih. Situasi psikologis ini yang paling dominan ada pada situasi hari ini. Termasuk penilaian apatis atau tidak. Karena seringkali kita melakukan penilaian berdasarkan kapasitas kita sendiri terhadap situasi yang lain. Selalu melainkan, mendiaderkan. Dengan menggunakan standarisasi diri kita sendiri. Sehingga ketika kita merasa dirinya seorang yang aktif, ketika kita melihat ada generasi kita di bawahnya dianggap tidak aktif gara-gara menggunakan standarisasi diri kita, itulah yang kemudian terjadinya penilaian. Ketika saya googling, baca tentang istilah apatis, itu justru sering sifatnya judgmental semua. Selalu menafikan, bahkan mengkambing hitamkan entah itu generasi milenial, entah itu generasi Z, entah itu generasi strawberry apapun. Semua sifatnya penilaian. Yang secara pendidikannya itu menggunakan standarisasi dirinya. Anak-anak hari ini mah nggak pernah peduli pada situasi lingkungan, pedulinya sama HP, pedulinya hanya sama pakai gadgetnya sendiri. Benar nggak ada pernyataan itu? Benar nggak ada kenyataan seperti itu? Benar. Tapi ketika kita mengatakan anak sekarang hanya concernnya pada HP-nya saja, yang kemudian kita yang melihatnya dianggap sebagai tindakan apatis, misalkan hanya gegara mindset kita melihat anak itu hanya tertuju pada satu benda yang namanya smartphone misalkan. Kita lupa apa yang ada di dalamnya, yang ada di dalam aplikasinya, yang di sana dia bisa terkoneksi dengan ratusan jutaan orang. Pertanyaannya, ketika orang intens dengan HP-nya dan dia terkoneksi dengan jutaan orang, apakah bisa mengatakan dia seorang apatis?
Ketika generasi hari ini jauh lebih banyak main dengan gadgetnya, apakah ia serta-merta bisa mengatakan dia generasi apatis? Atau justru gara-gara dengan gadgetnya dia bisa menggerakkan jutaan orang, ratusan orang hingga bisa turun ke jalan? Apakah juga bisa dikatakan generasi apatis hanya dengan intens dengan gadgetnya? Ini cara pandang. Seperti hanya pemahaman tentang apakah iya manusia kita berpolitik? Apakah ia hanya disebut dengan pemahaman politik praktis itu ketika Bapak misalkan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, itu baru dikatakan sebagai manusia yang aktif dan berpolitik. Ingat, banyak narasi deskripsi atas dasar konsepsi manusia. Dari mulai zon politikon, oke? Manusia politik, manusia ekonomi, manusia simbol, animal simbolikum, hayawanun natik, hewan yang berpikir. Banyak definisi manusia yang menyatakan dirinya pada basis-basis kapasitasnya. Artinya kalau kita memahami itu sebagai basic, sebagai dasar, bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak berpolitik hari ini. Tapi kita kemudian jangan-jangan terkerdilkan hanya gara-gara acara tahunan hari ini. Seolah-olah mereka yang tidak apatis itu adalah mereka yang berkontribusi langsung mencalonkan diri dan seterusnya. Itu yang dianggap tidak apatis. Sementara kita yang tidak mencalonkan diri, tidak berpartisipasi secara langsung, tidak dipahami sebagai berpolitik. Atau bahkan disebut apolitik. Keluasan ini yang harus kita dapatkan. Karena tidak ada satupun manusia, saya yakin, yang tidak berpolitik dalam tindakan sesederhana apapun. Ketika Bapak punya anak 1 atau 2, istrinya 1 atau 2 Pak? Baru 1. Alhamdulillah, masih ada slot 3 lagi Pak. Kalau percaya dan mau itu juga. Anak Bapak untuk meminta sesuatu, dia berpikir, untuk mendapatkan A, kira-kira cocoknya ngomongnya ke Bapak atau ke Mama. Strategi ini dipakai oleh semua tiap anak. Enggak selamanya semua urusan, enggak setiap semua urusan tumplek ke Bapak. Setiap anak pasti punya strategi tersendiri untuk berkomunikasi, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Bukankah itu berpolitik? Dalam pengertian yang sangat-sangat luas, kita mencari dan menciptakan tatanan hidup yang lebih nyaman. Kita berikhtiar untuk menciptakan tatanan hidup yang jauh lebih baik. Untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, di antaranya melalui jalur komunikasi politik tadi. Jika itu difahami bagian dari tindakan politik, adakah manusia yang tidak berpolitik? Keterlibatan kita hari ini menjadi sangat penting dan juga mungkin sangat tidak penting. Tergantung intensitas pemahaman kita terhadap dunia, Lebensweltnya kita. Tanpa ada keterarahan kita pada dunia kita sendiri. Saya hanya seorang pedagang, saya hanya seorang guru, saya seorang penjual jasa, saya sebagai apapun. Tanpa ada keterarahan dunianya, tidak mungkin mewujud pada apa yang dia bayangkan. Keterarahan inilah, intensionalitas inilah yang kemudian perlu diluaskan. Bahwa jangan sampai kita abai pada apa yang kita kerjakan, pada apa yang tidak kita peka pada situasi yang lain, yang senyatanya ketika kita mengabaikan yang lain ternyata efeknya ada pada diri kita. Entah itu bahasanya efek domino, butterfly effect, whatever. Entah dampaknya saat itu juga atau dampaknya yang akan datang. Ini kembali kepada setiap choices yang kita ambil. Makanya kembali kepada obrolan awal, pernyataan diri kita sebagai manusia yang memiliki akal sehat atau akal sakit itu penting.
Karena itu akan menjadi trigger buat diri kita untuk mensehatkan diri. Untuk memperbaiki diri. Untuk meluaskan diri. Untuk meluaskan segenap perspektif yang kita butuhkan untuk menghadapi dunia kita hari ini. Karena kebaikan teman-teman akan berpengaruh kepada kebaikan teman-teman yang lainnya. Seperti hanya kejahatan teman-teman akan berpengaruh pada kejahatan dan kebaikan teman-teman yang lainnya. Fahami itu. Paling tidak pada situasi kita menyatakan diri, kita ada pada posisi akal sehat, atau kita pada ada posisi akal lagi sakit, kita bisa memposisikan diri kita ada di mana dan kita akan memberikan apa. Karena tidak selamanya orang yang memiliki akal sehat itu bermanfaat. Hanya berhenti pada keengganan. Alangkah kerennya jika kita punya pengakuan diri, kita memiliki akal sehat, lanjutkan dengan kebermanfaatan. Karena tindakan sekecil apapun yang kita lakukan, sesederhana apapun tindakan yang kita lakukan, ini bagian dari menyatakan diri kita ada pada dunia. Dan hadirnya kita bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Oke. Ya, pada hakikatnya semua manusia itu adalah manusia yang berpolitik. Jadi tidak ada generasi apatis terhadap politik, itu Kang ya. Karena semua kita ini pada hakikatnya adalah manusia yang berpolitik. Maka di dalam pemilu ini tentunya tidak ada alasan juga kita tidak aktif dalam berpolitik. Oke.